Halo semua, perkenalkan nama saya Dominika Cynthia Natalilayan dengan NIM 24030102060. Ini saya akan menjelaskan mengenai analisis resiko dan keamanan sistem informasi akuntansi berbasis IT. Pendahuluan, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip akuntansi untuk mengelola data keuangan secara efisien dan akurat. SIA telah mengubah cara organisasi mengelola keuangan dan menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan. Di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi telah mengubah SIA dari sistem manual menjadi terkomputerisasi dan terintegrasi, memberikan keuntungan seperti efisien, kecepatan pemrosesan data, dan kemudahan pelaporan keuangan. Namun, peningkatan penggunaan teknologi juga membawa resiko terkait keamanan data seperti kebocoran, peretasan, dan penyalahgunaan akses. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami dan mengelola resiko ini untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi akuntansi. Rumusan masalah yang pertama, apa saja jenis resiko yang dapat mengancam keamanan SIA berbasis IT? Yang kedua, bagaimana strategi pengendalian resiko dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan SIA? Yang ketiga, apa peran pengguna dan pengelola sistem dalam menjaga keamanan informasi akuntansi? Lalu untuk tujuan penulis sendiri, yaitu yang menganalisis jenis-jenis resiko yang muncul dalam penerapan SIA berbasis IT. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah pengamanan dan pengendalian resiko. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya peran manusia dalam menjaga keamanan sistem. Manfaat penulis yang pertama, menambah wawasan mengenai resiko dan keamanan dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, menjadi referensi bagi praktis dalam merancang sistem yang aman dan andal. Yang ketiga, mendorong pengembangan kebijakan keamanan yang efektif di lingkungan organisasi. Lalu untuk kajian pustaka sendiri, yang pertama ada sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyadi 2019, sistem informasi akuntansi merupakan sebuah rangka yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, serta orang-orang yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua yaitu resiko dalam sistem informasi. Resiko dalam konteks sistem informasi merujuk pada potensi terjadinya peristiwa yang dapat merugikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Menurut Bonnar tahun 2013, resiko dapat berasal dari faktor internal seperti kesalahan manusia dan kegagalan sistem maupun faktor eksternal seperti serangan cyber, akses tidak sah, kehilangan atau kerusakan data, dan kesalahan pemrograman atau sistem. Yang yaitu keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi mencakup perlindungan terhadap sumber daya informasi dari akses yang tidak sah, gangguan atau perusakan. Pendekatan keamanan mencakup aspek teknik dan fisik. Lalu teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi adalah suatu alat hasil ciptaan manusia yang membantu manusia dalam mencari informasi, mengelola informasi, ataupun menyampaikan informasi kepada seseorang ataupun khalayak umum yang bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan ataupun untuk mengambil suatu keputusan. Pembahasan yang pertama yaitu identifikasi resiko dalam penerapan SIA berbasis IT. Kegunaan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi semakin nyata dan meluas. Sistem informasi membuat proses bisnis suatu organisasi menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Beberapa resiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi antara lain kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak yang menyebabkan hilangnya data. Yang kedua, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Lalu mengidentifikasi langkah keamanan dan pengendalian risiko. Mengidentifikasi langkah keamanan dan pengendalian risiko melibatkan beberapa tahap, dimulai dari identifikasi bahaya,
dan penilaian risiko. Dilanjut dengan pengembangan langkah-langkah pengendalian yang efektif. Langkah-langkah pengendalian untuk meminimalkan atau menghilangkan potensi bahaya yang mengancam keselamatan pekerja. Keamanan data informasi yang pertama adalah sistem keamanan terbaru, perbarui perangkat lunak dan sistem operasional secara teratur. Yang kedua, pemantauan rutin menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan reguler tentang praktik keamanan seperti mengenali serangan phishing dan menjaga kerahasiaan data. Yang keempat, rencana pemulihan bencana, yaitu seperti rencana pemulihan untuk mengembalikan data yang hilang atau terenskripsi akibat serangan atau kegagalan sistem. Pengendalian risiko bertujuan untuk meminimalkan risiko melalui strategi perbaikan dan penanganan serta mengontrol bahaya di area kerja. Lalu pembahasan yang ketiga, pentingnya peran manusia dalam menjaga keamanan sistem. Menurut Firdaus dan Lubis tahun 2014 menyatakan bahwa kemajuan teknologi terutama cloud computing telah memperluas penggunaan SIA dengan dampak signifikan pada pengelolaan data keuangan. Teknologi ini memungkinkan akses data dari berbagai lokasi, mendukung kelancaran dan kelincahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, teknologi seperti big data, kecerdasan buatan AI, dan blockchain meningkatkan efisien dan keamanan informasi keuangan. Keunggulan teknologi blockchain yaitu menawarkan transparansi dan perlindungan data yang lebih baik melalui sistem pencatatan terdesentralisasi, memastikan keakuratan dan integritas data keuangan dengan sifat tidak dapat dimodifikasi. Lalu 3 prinsip dalam menyusun sistem informasi akuntansi. Yang pertama, prinsip cepat, menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat waktu, memenuhi kebutuhan dan kualitas yang memadai. Yang kedua, prinsip aman, menjaga keamanan harta milik perusahaan dari akses tidak berwenang. Yang ketiga, prinsip murah, menekan biaya penerapan sistem informasi akuntansi. Kesimpulan dari makalah ini yaitu sistem informasi berbasis IT memberikan manfaat besar bagi organisasi dalam hal efisiensi, kecepatan pemrosesan data, dan akurasi pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis, resiko-resiko utama dalam penerapan SIA berbasis IT mencakup kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak, kesalahan manusia, serta potensi penyalahgunaan akses yang dapat mengancam integritas dalam kerahasiaan data. Untuk mengatasi resiko tersebut, organisasi perlu menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif. Hal ini mencakup penggunaan teknologi keamanan terbaru seperti firewall, antivirus, dan sistem pemantauan, serta penerapan kebijakan keamanan yang komprehensif. Selain itu, pemanfaat teknologi mutakhir seperti blockchain dan cloud juga dapat meningkatkan transparansi keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan informasi keuangan organisasi. Untuk saran, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran keamanan penggunaan. Organisasi disarankan untuk secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh penggunaan sistem informasi akuntansi, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai praktek keamanan yang baik serta pentingnya menjaga integritas dan kerahasiaan data. Yang kedua, evaluasi dan audit keamanan secara berkala. Penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap sistem keamanan informasi secara rutin. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi celah keamanan sejak dini, memastikan efektivitas kontrol yang diterapkan, serta memperbarui sistem agar tetap mampu menghadapi ancaman baru. Audit juga dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan investasi di bidang keamanan IT. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.